Halo, kembali lagi di channelnya YouTube Tragi Singgawang. Ya, dimana channel ini adalah channel membahas seputaran sistem ketenaga listrikan di tegangan tinggi. Namun kali ini kita akan membahas tema yang sedikit berbeda, yaitu drone DJI Mavic R2. Hari ini kita akan mereview sekaligus mencoba fitur-fitur yang ada di DJI Mavic R2 ini. Bagaimana fitur-fiturnya, kita coba. Oke. Baik, sebelum kita coba, saya akan memberikan sedikit gambaran. Buat apa sih Tragi Singgawang atau PLN ini kok punya drone? Kan kerjanya di kelistrikan ya. Oke, jadi ini merupakan suatu alat bantu untuk kami melakukan inspeksi, khususnya di transmisi. Nah, untuk melakukan inspeksi di peralatan ini kita harus climb up. Biasanya kita harus climb up ke atas ya. Nah, itu kan memerlukan waktu, dan ada beberapa yang bisa digunakan tanpa harus ke climb up, yaitu melihat kondisi isolator, melihat kondisi GSW dan sebagainya. Namun ada juga beberapa kondisi yang tidak bisa dilihat secara detail menggunakan drone ini, jadi kita harus panjat atau climb up. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke fitur-fitur yang ada di DJI Mavic R2. The home point has been updated. Please check it on the map. Ini kita terbang manual ya, kita belum menggunakan fasilitas karena saya mau ambil sunset dulu. Hasilnya seperti ini sunsetnya. Ini nggak tahu ya gimana. Oke, kita stop dulu rekaman. Oke, kita coba yang mode quick shot. Nah, kita coba tadi yang pertama itu drone. Nah, ini drone kita maksimalin jaraknya 120 meter. Oke, distan ya, distannya ini yang ini. Nah, ini yang distan, kemudian ini ketinggian. Nah, kita ubah distannya 120 meter, kita maksimalin. Oke, kita tracking dulu. Trackingnya dengan cara kita sentuhkan jari kita di layar kemudian geser. Jadi nggak perlu pakai ketok-ketok, cuma disentuhkan geser. Oke. 3, 2, 2, 1. 1. Oke, ini dia otomatis ya, dia gerak sendiri. Ini saya nggak mainkan remote-nya, saya cuma ngelihat atau monitor di layar aja. Dia sampai 120 meter sesuai setting kita, nanti dia bakal balik sendiri. Ini udah lebih nih distannya. Oh,
Oh, ternyata di stand-nya dia enggak ini ya, enggak lihat ini karena ini di stand mungkin jarak dari bawah atau jarak dari tanah ke pesawat ini. Kalau yang di stand tadi jarak penerbangannya, sejauh mana dia terbang. Oke, 120 meter. Berarti nanti tadi kan kita start di stand berapa, 50 meter, jadi ditambah 120 meter, berarti dia di sini di standnya 170-an meter dia selesai. Nah, oke, kita coba di quickshot yang kedua, yaitu roket. Nah, roket ini dia mengatur tentang ketinggian. Sekarang kita ada di ketinggian 80. Nah, kita coba mau roket di ketinggian berapa ya? 80 juga. Nah, jadi nanti di sini akan termonitor sesuai ini. Jadi kita tambahin di sini, kita pilih 80 dan di sini ketinggian sekarang 80. Nanti ketika di sini ketinggiannya 160 dia akan balik lagi. Oke, cuma karena kita di sini daerahnya terbatas, nggak boleh lebih dari 150 meter. Jadi kita setting aja di sini 70. 70 tambah 80, 150. Oke, kita tracking dulu. Start. 3, 2, 1. Why? Ulang lagi. Three, Oke, start. 2, 1. Kenapa nih gangguan sinyal? Oke, bisa terhubung. Nah, ternyata di quickshot dengan mode apa tadi ya, roket ya. Nah, ternyata dengan quickshot mode roket dia terbangnya naik ke atas, hanya naik, dia tidak maju, dia tidak mundur. Nah, dia naik sekaligus mainkan gimbalnya. Oke, ini sudah 150 meter. Ya, selesai, langsung turun. Dia akan kembali ke titik awal lagi ya. Oke, selesai. Kita geser dulu karena trackingnya kurang pas. Oke, sekarang kita masuk di mode ketiga, yaitu circle. Seperti apa? Oh, circle ini dia tidak bisa disetting ketinggian atau jaraknya, dia langsung otomatis nih. Ini circle ke kiri atau circle ke kanan. Oke, dia ke kiri. Tapi ini ada garis ke kanan nih. Bisa dipilih mau circle kiri atau circle kanan. Oke, kita coba yang ke kanan aja. Langsung tracking dulu, kemudian kita tracking yang sana aja. Oke, langsung start. 3, 2, 1. Ayo, siap. Dia terbang ke samping kanan. Mantap sekali. Ini otomatis ya. Kita tidak mainkan gimbalnya, tidak mainkan remote-nya sama sekali. Oke, cukup smooth. Ini bukan hanya cukup, asli ini smooth sekali. Oke, circle-nya berapa derajat? Kita lihat sampai mana, 180 derajat atau gimana?
Wow, saya baru tahu ini ada fitur-fitur seperti ini. Karena dari kemarin saya mainnya hanya pakai manual. Jadi main gimbal, main terbang naik, geser kiri, kemudian sambil maju, itu asli repot sekali karena kita harus punya Battery skill. level is low. The aircraft will go Wah. to the home point in 10 seconds. Bentar, kita batalkan dulu. Oke, baterainya sudah 19%. Gak apa-apa, ini masih bisa balik kok. Asal jangan sampai 10% ya. Karena kalau di 10% dia langsung turun di mana posisinya sekarang. Jadi dia nggak bisa balik ke home kalau udah 10%, dia akan turun di situ. Kalau kita terbangnya tepat di atas gunung, maka di situ juga dia landing. Oke, ternyata terbangnya ini 180 derajat. Oh, 180 derajat. 360 ya. Jadi satu putaran full. Mantap sekali. Oke, selesai. Sekarang kita masuk di helix. Oke, untuk helix ini ada settingan radius maksimal. Kita pilih aja. Oh, ini sampai 120 meter. Kita pilih aja. Oke. Ini bisa kanan, bisa kiri. Helix, bisa helix kanan, bisa helix kiri. Oke, kita tracking dulu. Kemudian kita helix kiri. Start. 3, 2, 1. Kemana ini? Dia geraknya seperti circle, smooth ke kiri, muter. Cuma nggak tahu ini muternya sampai seberapa. Oh, dia ini terbangnya untuk helix ini bedanya sama circle. Kalau circle dia mutarnya dengan jarak yang sama, jadi dia mutar 360 derajat dengan distan dari titik tracking ke pesawat itu nggak berubah. Kalau ini sepertinya saya lihat dia terbangnya mendekat. Nah, bisa kita lihat di sini ya, di tampilan layar distan. Nah, ini jarak pesawat dengan titik tracking ini menurun. Oke, ini nambah lagi. Oh, seperti itu. Jadi dia terbang ke samping, mendekat, kemudian dia terbang menjauh lagi. Oke, mantap sekali. Wow, amazing. Nah, untuk terbang jauhnya ini dia sampai 120 meter ya, dengan settingan kita tadi. Nah, bisa kita lihat tadi kita ketinggiannya berapa dan kita setting berapa, dapatlah dia tampilannya yang sekarang. Nah, setelah dia mencapai ketinggian ini baru dia kembali otomatis. Oke, terbangnya 360 derajat juga, sama satu putaran full, dia kembali otomatis. Oke, dia kembali ke titik awal. Ini sama aja ya, kita mau circle kiri, circle kanan. Jadi dia
muter dulu, mendekat sampai 180 derajat, baru dia terbang menjauh seperti itu. Oke, kita masuk lagi di bumerang. Oke, bumerang ini enggak ada pilihan. Sekarang kita posisi di ketinggian 74 dan jarak 158 derajat. Ini bumerang bisa kiri bisa kanan juga. Oke, mantap sekali. Kita tracking dulu. Sip. Tadi oke, kita start ke kiri, bumerang ke kiri. 3, 2, 1. Lambat, geraknya lambat. Untuk distannya dia menjauh. Ini menjauh. Dari 162, 163, 1 oke. Untuk ketinggiannya juga semakin menjauh, semakin tinggi. Oke, kemudian dia mendekat lagi. Oke. Dengan ketinggian yang semakin tinggi. Oke, dengan distannya semakin dekat. Kita lihat perputarannya sampai berapa derajat. Oke. Wow. Kok dia terbang distannya dekat sekali. Oke, dia terbang menjauh lagi. Sepertinya dia kembali ke titik awal. Oke, dia kembali ke titik asal. Setelah itu, nah ini quick shot yang terakhir dengan mode asteroid. Kita lihat seperti apa. Ini kita sekarang di ketinggian 74 dan jarak 158 meter. Kita tracking dulu. Oke, langsung saja kita start. 2, 1. Untuk ketinggiannya dia semakin tinggi. What? Kok trackingnya berubah? No. Kita batalkan karena trackingnya berubah. Kita ulang lagi. Oke, start. 3, 2, 1. Oke, dari 123 derajat 123 meter ketinggian kita sekarang. Nah, dia oke, dia terbangnya menunduk. Oke, dia gerak sendiri ini ya gimbalnya. Oke, 45 derajat naik turun.
putar lagi 15 derajat, naik turun, sepertinya sih 15 derajat ya. Dilihat ini ada berapa putaran ini. Geser, turun. Ini yang main gimbal ya. Oke, jadi seperti ini. Selesai. Dia kembali ke titik awal. Untuk ketahanan baterainya sendiri, kita coba terbang tadi yang pertama, yang awal-awal itu pakai baterainya yang 100%. Dia mampu terbang sampai 25 menit. Ya, kurang lebih sampai terakhir itu 15%. Jadi nggak sampai 0 ya. Kalau sampai 0 jatuh dia. Nah, jadi di 20% dia udah kasih tahu kembali ke home, karena dengan jarak yang jauh mungkin 20% itu dapat spare buat dia kembali. Kemudian kalau di 10% itu spare buat dia turun. Jadi dimanapun kalian terbang, kalau sudah 10% dia akan turun di situ. Tapi bisa kontrol, masih bisa kita kontrol. Dia akan terus turun, tapi bisa kita pencet naik. Kalau kita lepas dia turun lagi, naik turun lagi, seperti itu. Tapi remote-nya masih bisa kita kontrol. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah mencoba menggunakan Quickshot di fitur-fitur DJI Mavic Air 2 ini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba fitur Active Tracking dengan 3 mode. Nah, sebelum kita lanjut, di subscribe dulu ya channel Tragi Singkawang. Oke. Mungkin untuk video Active Tracking ini biar nggak kepanjangan, kita pisahin aja di video selanjutnya. Oke. Bisa klik linknya di atas atau di deskripsi, itu kelanjutan mode Active Tracking. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang kita menggunakan fitur Quickshot ini. Bye bye, lanjut di tag kedua.